Salam Vetro. Halo semuanya, selamat datang di video kami dari kelompok B1 yang akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait dengan anatomi dan fisiologi reproduksi dari anjing kintamani pada mata kuliah Manajemen Kesehatan Anjing Kintamani. Berikut merupakan anggota kelompok dari B1 Kintamani. Secara garis besar, anatomi reproduksi pada anjing kintamani jantan terdiri atas testis, skortum, vas deferens, prostat, uretra, penis, dan juga glans penis. Untuk lebih jelasnya, akan dipresentasikan dan dipaparkan oleh rekan kami. Yang pertama ada testis. Testis merupakan tempat produksi spermatozoa dan juga sekresi hormon androgen dan juga hormon testosteron. Nah, hormon testosteron sendiri berperan dalam libido dan perkembangan karakteristik seksual sekunder. Selain itu, testis juga terdiri dari ribuan sel Leydig yang akan memproduksi spermatozoa tadi. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum merupakan saluran pembungkus testis yang berfungsi untuk melindungi testis dan berperan dalam termoregulasi pada proses spermatogenesis. Selanjutnya adalah epididymis, di mana saluran panjang yang berfungsi sebagai tempat pematangan, maturasi ataupun transportasi dan penyimpanan sperma sebelum ejakulasi. Selanjutnya ada ductus vas efferens, di mana fungsinya untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju uretra saat terjadi ejakulasi. Ya, selanjutnya merupakan kelenjar prostat, di mana dia merupakan kelenjar aksesoris seksual yang fungsinya itu untuk memproduksi fraksi pertama dan juga ketiga plasma seminolis sebagai medium transport, yang kemudian juga bisa menjadi penyangga pH terhadap residu urin yang asam, serta pengatur osmolaritas melalui kandungan asam sitrat, zinc, dan juga asam fosforatnya. Nah, jadi semua ini untuk menjaga integritas dari membuat spermatozoa itu sendiri. Nah, untuk secara fisiologis, sekresi prostat ini bersifat androgen dependent, jadi tergantung pada konversi testosteronnya menjadi dihidrotestosteron. Oke, selanjutnya adalah penis dan bulu glandis. Nah, untuk populasi anjing kintamani itu memiliki spesialisasi berupa os penis yang memberikan rigiditas mekanis permanen untuk intromisinya, serta bulbus glandisnya yang mengalami kongesti vaskular hebat jadi ketika itu tuh akibat okulasi aliran balik vena saat kolus. Jadi fenomena ini sering disebut dengan penguncian anatomis atau copulatory lock di belakang sphincter vulva betina, yang secara fisiologis itu memiliki fungsi untuk mencegah reflux dari semennya, sekaligus menghasilkan tekanan hidrostatik untuk mendorong fraksi ejakulatnya itu ke arah intrauterin. Jadi menjamin efisiensi fertilisasinya agar berhasil gitu. Baik, selanjutnya itu fisiologi reproduksi jantan pada anjing jantan, yaitu proses spermatogenesis, di mana spermatozoa diproduksi di dalam tubulus seminiferus dengan pengaruh hormon FSH. Sementara itu, hormon testosteron dihasilkan oleh sel interstisial atau sel Leydig di bawah pengaruh hormon ICSH, di mana proses pembentukan spermatozoa disebut dengan spermatogenesis, yang terdiri dari dua tahap utama, yaitu spermatogenesis dan juga spermiogenesis. Pada proses spermatogenesis, di mana terjadi pembentukan spermatosit primer, spermatosit sekunder, hingga spermatid yang dikendalikan oleh hormon FSH. Sedangkan spermiogenesis adalah proses perubahan spermatid menjadi spermatozoa yang dikendalikan oleh testosteron dari sel Leydig. Secara umum, spermatogenesis dibagi menjadi 4 fase. Pada fase 1 itu berlangsung 15-17 hari, ditandai dengan pembelahan mitosis spermatogonia yang menghasilkan spermatogenia dorman dan juga spermatogenia aktif. Pada fase kedua itu berlangsung sekitar 15 hari, yaitu pembelahan spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Pada fase ketiga itu berlangsung beberapa jam dengan terjadi pembelahan spermatosit sekunder menjadi spermatid. Pada fase keempat itu berlangsung sekitar 15 hari, berupa proses diferensiasi spermatid menjadi spermatozoa tanpa pembelahan sel. Baik, pada slide ini ditampilkan anatomi sistem reproduksi anjing betina yang terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, cervix, vagina, dan vulva. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi utama yang terletak berpasangan di dekat ginjal dexter dan sinister. Ovarium ini berfungsi sebagai tempat pembentukan dan penyimpanan sel telur. Selanjutnya yaitu terdapat oviduct, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus.
Oviduct ini berperan sebagai jalur perpindahan ovum dari ovarium menuju uterus. Organ berikutnya yaitu uterus. Uterus pada anjing memiliki tipe bicornuatus, yaitu terdiri dari 2 tanduk uterus yang panjang dan 1 badan uterus yang relatif pendek. Struktur ini memungkinkan perkembangan beberapa janin dalam satu kebuntingan. Nah, uterus ini kemudian berlanjut ke serviks atau leher rahim. Serviks ini merupakan bagian yang menghubungkan antara uterus dengan vagina dan memiliki dinding yang tebal serta lumen yang sempit. Setelah serviks terdapat vagina, yaitu saluran muskular yang memanjang hingga ke bagian luar tubuh. Vagina berfungsi sebagai saluran reproduksi dan jalan lahir. Dan yang terakhir yaitu bagian paling luar dari sistem reproduksi betina adalah vulva. Vulva terdiri atas lipatan jaringan yang melindungi organ reproduksi dalam dari lingkungan luar, serta menjadi pintu masuk ke saluran reproduksi. Nah, keenam organ ini saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan sistem reproduksi pada anjing betina kintamani. Baik, selanjutnya merupakan fisiologi reproduksi pada anjing betina. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi utama yang berfungsi dalam pembentukan ovum atau oogenesis serta produksi hormon estrogen dan juga progesteron. Ovarium itu terletak di dekat ginjal dalam rongga abdomen dan tersusun atas 2 bagian yaitu korteks dan juga medula. Pematangan folikel itu dikendalikan oleh hormon FSH dan LH dari hipofisis, dan selama siklus tersebut itu bersifat monoestrus. Folikel akan menghasilkan estrogen yang memicu perubahan pada fase proestrus dan juga estrus, dan pada ovulasi pada anjing itu bersifat khas karena oosit yang dilepaskan itu masih belum matang dan akan mengalami pematangan di oviduct. Setelah ovulasi, folikel itu akan berkembang menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron untuk mendukung adanya kebuntingan. Baik, fisiologi reproduksi anjing betina yang kedua yaitu oviduct. Oviduct itu berfungsi sebagai penghubung antara ovarium dan juga uterus, serta menjadi tempat untuk fertilisasi. Oviduct sendiri itu terdiri atas 3 bagian, yaitu infundibulum, yaitu fungsinya untuk menangkap oosit, yang kedua itu ampula, yaitu tempat utama terjadinya fertilisasi, dan yang terakhir adalah igmus. Pergerakan oosit dan spermatozoa itu dibantu oleh kontraksi otot dan juga silia epitel. Oviduct juga menyediakan lingkungan yang mendukung melalui sekresi bersih bagi gamet dan embrio awal. Pada anjing sendiri, itu fertilisasi pada umumnya terjadi 2-3 hari setelah ovulasi karena oosit masih memerlukan pematangan di dalam oviduct. Uterus pada anjing termasuk anjing kintamani terbagi atas 3 bagian, yaitu tanduk uterus atau corna uteri, badan uterus atau corpus uteri, dan cervix uteri. Tipe uterus pada anjing ini adalah bicornis yang memungkinkan kebuntingan dengan banyak fetus. Nah, secara histologis, uterus tersusun atas 3 lapisan, yaitu endometrium, tempat dari implantasi, myometrium, kontraksi saat partus, dan perimetrium, yaitu lapisan luar dari uterus. Progesteron dari corpus luteum merangsang perkembangan endometrium untuk mendukung implantasi dan perkembangan embrio dengan tipe placenta zoonaria. Selain itu, uterus berfungsi dalam transport dan seleksi sperma serta pertahanan imun. Namun dapat mengalami gangguan seperti piometra akibat stimulasi progesteron yang berlebihan. Cervix adalah penghubung antara uterus dan vagina yang berperan dalam mengatur transport sperma serta proteksi terhadap infeksi. Strukturnya terdiri atas dinding yang tebal, lumen yang sempit, dan menghasilkan mukus. Serviks ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dan juga progesteron, di mana hormon estrogen ini terjadi pada fase proestrus sampai estrus, di mana serviks akan relaksasi dan terbuka dan menghasilkan mukus yang encer. Mukus yang encer ini mempermudahkan masuknya sperma. Kemudian hormon progesteron terjadi pada fase diestrus, di mana serviks akan menutup mukus, menghasilkan mukus yang kental dan mencegah masuknya patogen. Fungsi utama dari serviks ini adalah mengatur seleksi dan juga transport sperma ke uterus sebagai barrier terhadap infeksi melalui mukus serviks dan dilatasi saat partus untuk memungkinkan keluarnya fetus. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks dengan vulva.
Organ ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai tempat kopulasi, jalan lahir saat partus, serta jalur keluarnya urin. Secara struktur, vagina memiliki dinding yang elastis dan mukosa yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan fase siklus reproduksi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Pada fase proestrus hingga estrus, hormon estrogen menyebabkan penebalan dan kornifikasi epitel vagina sehingga lebih siap untuk proses kopulasi dan mendukung kelangsungan hidup sperma. Sebaliknya, pada fase diestrus, hormon progesteron menyebabkan epitel menjadi lebih tipis dan bersifat lebih protektif. Selanjutnya adalah vulva, yaitu bagian paling luar dari saluran reproduksi betina. Vulva berfungsi dalam perlindungan organ reproduksi sekaligus memberikan respon terhadap perubahan hormonal yang terjadi selama siklus reproduksi. Vulva tersusun atas labia yang memiliki jaringan elastis dan banyak pembuluh darah sehingga mudah mengalami perubahan ukuran. Perubahan pada vulva juga dipengaruhi oleh hormon. Pada fase proestrus hingga estrus, peningkatan hormon estrogen menyebabkan edema atau pembengkakan serta peningkatan vaskularisasi sehingga vulva tampak membesar. Kemudian pada fase diestrus, saat progesteron lebih dominan, pembengkakan akan berkurang dan vulva kembali ke ukuran normal. Fungsi utama vulva adalah sebagai indikator perubahan fase siklus reproduksi melalui respon hormonal, membantu penerimaan saat kopulasi, serta mengalami relaksasi saat partus untuk mempermudah keluarnya fetus. Jadi selanjutnya saya akan melanjutkan tentang kesimpulan. Jadi sistem reproduksi anjing kintamani terdiri atas organ reproduksi jantan dan betina yang saling bekerja sama dalam proses reproduksi. Nah, pada organ reproduksi jantan, organnya itu meliputi testis, epididymis, vas deferens, kelenjar aksesoris, termasuk prostat, dan juga penis, di mana berperan dalam proses reproduksi, pematangan, penyimpanan, serta penyaluran spermatozoa melalui proses spermatogenesis yang dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Selanjutnya pada betina, organnya itu meliputi ovarium, oviduk, uterus, serviks, vagina, dan juga vulva, di mana berfungsi dalam pembentukan dan pematangan ovum. Terus tempat terjadinya fertilisasi, di mana tempatnya itu ada di oviduct, serta mendukung implantasi, kebuntingan, hingga proses partus di uterus. Nah, dengan demikian keberhasilan reproduksi pada anjing kintamani ini sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang baik antara organ reproduksi jantan dan juga organ reproduksi betina, serta regulasi dari hormonal yang berlangsung secara teratur dan juga terintegrasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi video dari kelompok B1. Terima kasih sudah setia menonton video presentasi kami. Semoga pemaparan ilmu tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau misunderstanding yang telah kami paparkan selama video ini berlangsung. Untuk itu, terima kasih dan salam Vetro.